Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tauhid atau kalam merupakan disiplin ilmu keislaman yang mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Persoalan-persoalan kalam ini biasanya mengarah pada perbincangan yang mendalam dengan dasar argumen-argumen, baik secara rasional atau akliyah maupun nakliyah. Argumentasi rasional yang dimaksud adalah landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis. Sedangkan argumentasi nakliyah biasanya berdasar pada argumentasi berupa dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dampak dari ilmu kalam ini juga melahirkan banyak perbandingan antar aliran dalam berbagai hal. Untuk lebih jelasnya, akan dibahas pada presentasi kali ini. Materi presentasi kali ini adalah perbandingan antar aliran dalam hal iman dan kufur, akal dan wahyu, perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Yulaica Salma Salsabila dan teman saya Melani Saskia Firanda Putri dan Rosita Fitrianda Pangestu. Pengertian iman secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab dari kata imana yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan pengertian iman secara istilah adalah kepercayaan atau diyakini di dalam hati, diikrarkan atau diucapkan dengan lidah, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Kalam konsep iman ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, iman adalah tasdik dalam hati atas wujud Allah dan keberadaan Nabi atau Rasul Allah. Menurut konsep ini, iman adalah urusan hati, serta tidak nampak dari luar. Jika seseorang membenarkan atau meyakini adanya Allah SWT, maka ia dapat disebut telah beriman kepada Allah, meskipun perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Konsep iman ini banyak dianut oleh mazhab Murji'ah yang sebagian besar penganutnya adalah Jahamiyah dan sebagian kecil adalah Asy'ariyah. Yang kedua adalah iman adalah tasdik di dalam hati dan diikrarkan dengan lidah. Dengan demikian, seseorang dapat digolongkan beriman apabila mempercayai dalam hati keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan mengikrarkan atau mengucapkan dengan lidah. Di sini antara keimanan dan perbuatan manusia tidak ada hubungannya. Yang terpenting dalam iman adalah tasdik dalam hati dan diikrarkan dengan lisan. Konsep ini dianut oleh sebagian pengikut Mahmudiyah. Yang ketiga, iman adalah tasdik dalam hati dan diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan perbuatan. Di sini diterangkan bahwa antara iman dan perbuatan terdapat keterkaitan karena keimanan seseorang ditentukan pula oleh amal perbuatannya. Konsep iman ini dianut oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Pengertian kufur secara bahasa atau etimologi berarti menutup, ingkar, dan tidak percaya. Sedangkan pengertian secara istilah atau terminologi adalah ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala baik dengan cara mendustakannya maupun tidak. Kufur dengan cara mendustakan Allah berarti menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kufur yang tidak mendustakan Allah berarti tidak menolak keberadaan Allah, akan tetapi tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perbandingan antar aliran dalam hal iman dan kufur. Terdapat 5 aliran. Yang pertama aliran Khawarij. Iman dalam pandangan Khawarij tidak semata-mata percaya kepada Allah, akan tetapi mengerjakan segala perintah kewajiban agama juga merupakan bagian dari keimanan. Oleh karena itu, segala perbuatan yang religius termasuk di dalamnya. Masalah kekuasaan adalah bagian dari keimanan. Al-Amal, Juz Al-Iman. Dengan demikian, siapapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad SAW adalah rasulnya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama, bahkan melakukan perbuatan dosa, oleh Khawarij dipandang kafir. Lain halnya dengan subsekte Khawarij yang sangat moderat, yaitu Ibadiyah. Subsekte ini memiliki pandangan bahwa setiap pelaku dosa besar tetap sebagai muwahhid,
yang mengesankan Tuhan, akan tetapi bukan mukmin. Pendeknya, ia tetap disebut kafir, tetapi hanya merupakan kafir nikmat dan bukan kafir billah. Siksa yang akan mereka terima di akhirat nanti adalah kekal di dalam neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Yang kedua, aliran Murji'ah. Subsekte Murji'ah yang ekstrim adalah yang berpandangan bahwa iman tidak terletak di kalbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya merupakan refleksi dari yang ada di dalam kalbu. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan seseorang yang menyimpang dari kaidah agama tidak berarti bahwa itu telah menggeser atau merusak keimanannya. Bahkan keimanannya masih sempurna di mata Tuhan. Sementara Murji'ah moderat berpendapat bahwa iman itu terdiri atas tasdik bi al-qalbi dan ikrar bilisan. Pembenaran dalam hati saja tidak cukup, demikian juga dengan pengakuan dengan lidah. Tidak dapat dinyatakan iman. Kedua unsur itu merupakan juzuk, iman yang tidak dapat dipisahkan. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir meskipun ia akan disiksa di neraka secara tidak kekal sesuai dengan ukuran dosa yang dilakukannya. Kendati begitu, masih terbuka kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya sehingga ia bisa saja terbebaskan dari siksa neraka. Yang ketiga, aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah juga persyaratan minimal untuk adanya iman hanyalah tasdik yang diekspresikan secara verbal akan terbentuk syahadatain. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Seluruh pemikir Mu'tazilah tampaknya sepakat menyatakan bahwa amal perbuatan merupakan salah satu terpenting dalam konsep iman, bahkan hampir mengidentiknya. Ini sangat mudah dimengerti karena konsep mereka tentang amal sebagai bagian penting dari keimanan memiliki keterkaitan langsung dengan masalah al-wa'ad wa al-wa'id yang artinya janji dan ancaman, yang merupakan salah satu dari Pancasila Mu'tazilah. Aspek penting lainnya dalam konsep Mu'tazilah tentang iman identifikasikan sebagai pengetahuan dengan akal, maksudnya ma'rifah. Ma'rifah menjadi unsur penting dari iman karena pandangan Mu'tazilah yang bercorak rasional. Dalam pandangan Mu'tazilah berimplikasi pada sikap penolakan keimanan berdasarkan otoritas orang lain, al-iman bi at-taqlid. Di sini, Mu'tazilah sangat menekankan pentingnya pemikiran logis atau penggunaan akal sebagai keimanan. Dengan demikian, bagi Mu'tazilah, iman seseorang dikatakan benar apabila berdasarkan akal, bukan takdir kepada orang lain. Mu'tazilah juga berpendapat bahwa seorang manusia harus meningkatkan dan melaksanakan amal kebaikannya agar imannya semakin bertambah. Begitu pula sebaliknya. Karena unsur utama iman adalah amal, maka amal dapat mempengaruhi iman. Akan halnya dengan predikat kafir, menurut Mu'tazilah diberikan kepada orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya yang dinyatakan melalui hati dan lisan. Dan yang terakhir adalah aliran Maturidiyah. Pada aliran ini dibagi menjadi dua, yaitu pendapat dari Al-Maturidiyah Samarkand dan Al-Maturidiyah Bukhara. Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik di qalbi, bukan semata-mata ikrar bilisan. Pengertian iman semacam ini dikemukakan oleh Al-Maturidi sebagai bantahan terhadap Al-Karomiyah yang merupakan salah satu subsekte Murji'ah. Ia berargumentasi dengan Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 14. Menurut Al-Maturidi sebagai suatu penegasan bahwa iman tidak cukup hanya dengan perkataan, sementara kolbu tidak beriman. Apa yang diucapkan oleh lidah dalam bentuk pernyataan, iman menjadi batal apabila hati tidak mengakui ucapan lidah. Tidak berhenti di sana, Maturidiyah Samarkand juga berpendapat bahwa iman bukan hanya tasdik, akan tetapi lebih dari tasdik. Tasdik diperoleh dari ma'rifah. Tasdik hasil ma'rifah menurut Al-Maturidi adalah yang didapatkan melalui penalaran akal, bukan sekedar berdasarkan wahyu. Lebih selanjutnya, Al-Maturidi berdasarkan pandangan
dalil nakli surat Al-Bukhara ayat 260. Yang kedua, pendapat dari Maturidiyah Al-Bukhara, yang mana ia berpendapat bahwa iman adalah tasdik bi al-qalbi dan tasdik bi al-lisan. Dan yang kedua adalah Maturidiyah Al-Bukhara. Mereka berpendapat bahwasanya iman adalah tasdik bi qalbi dan tasdik bi al-lisan. Yang dimaksud dengan tasdik bi qalbi adalah meyakini dan membenarkan dalam hati akan keesaan Allah dan Rasul yang diutusnya beserta risalah yang dibawa darinya. Adapun tasdik bi al-lisan adalah mengakui kebenaran seluruh pokok-pokok ajaran Islam secara verbal. Jadi iman adalah tasdik yang berisikan pembenaran dengan qalbun dan mengakui secara verbal. Nah, untuk yang ketiga adalah perbandingan antar aliran dalam hal perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Bisa dilihat pada peta konsep tersebut bahwa pada perbuatan Tuhan ada perbedaan antara 3 aliran, yaitu aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Maturidiyah. Untuk aliran Maturidiyah dibagi menjadi 2, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Sedangkan pada perbuatan manusia ada perbedaan antara 5 aliran, yaitu aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan yang terakhir adalah aliran Maturidiyah. Untuk aliran Maturidiyah juga dibagi menjadi 2, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Dan ini untuk tabel perbedaan pendapat antar aliran. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Sebagai aliran kalam yang bercorak rasional, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik. Ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk tidak dilakukannya karena ia mengetahui keburukan perbuatan buruk itu. Bahkan di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah berbuat zalim. Yang kedua adalah aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak memiliki kewajiban apa-apa, tetapi Tuhan bersifat jaiz. Paham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia, sebagaimana dikatakan aliran Mu'tazilah, tidak dapat diterimanya karena bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Dengan demikian, aliran Asy'ariyah tidak menerima paham Tuhan mempunyai kewajiban. Paham mereka bahwa Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk, mengandung arti bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa, sebagaimana dikatakan Al-Ghazali. Perbuatan-perbuatan Tuhan bersifat tidak wajib atau jaiz, dan tidak satupun darinya yang mempunyai sifat wajib. Yang ketiga adalah aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah, ini terdapat perbedaan pandangan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand yang juga memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya menyangkut hal-hal yang baik. Dengan demikian, Tuhan mempunyai kewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Demikian juga pengiriman Rasul dipandang Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Maturidiyah Bukhara sejalan dengan pandangan Asy'ariyah mengenai paham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Akan tetapi, Tuhan harus menepati janjinya, seperti memberi upah kepada orang yang berbuat baik, meskipun Tuhan mungkin membatalkan ancaman bagi orang yang berdosa besar. Adapun pandangan Maturidiyah Bukhara tentang pengiriman Rasul, sesuai dengan paham mereka tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, tidak bersifat wajib dan hanya bersifat mungkin. Setelah perbuatan Tuhan, yang kedua yaitu perbuatan manusia. Pada perbuatan manusia terdapat 5 aliran yang berbeda pendapat. Yang pertama adalah aliran Jabariyah. Ada perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat dalam masalah perbuatan manusia. Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya,
tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, apabila seseorang mencuri, perbuatan itu bukan terjadi atas kehendak sendiri, melainkan timbul karena qadha dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Inilah yang dimaksud dengan kasab. Yang kedua adalah aliran Qadariyah, menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenang untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikannya yang dilakukannya, dan berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya. Tidak ada alasan yang tepat menyandarkan segala perbuatan manusia pada perbuatan Tuhan. Yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut paham Qadariyah atau Irawil. Menurut Al-Jubai dan Abdul Al-Jabbar, manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia yang berbuat baik dan buruk. Kepatuhan dan ketaatan seseorang kepada Tuhan adalah atas kehendak dan kemauannya sendiri. Daya atau al-istita'ah untuk mewujudkan kehendak tersebut ada dalam diri manusia sebelum adanya perbuatan. Perbuatan manusia bukan diciptakan Tuhan pada manusia, melainkan manusia yang mewujudkan perbuatan. Yang keempat adalah aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah berpendapat manusia tidak mempunyai kebebasan, karena kekuasaan dan kehendak Tuhan harus berlaku semutlak-mutlaknya. Dalam paham Asy'ari, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Ia diibaratkan anak kecil yang tidak mempunyai pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran Asy'ariyah lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada paham Mu'tazilah. Untuk menjelaskan dasar pijakannya, Asy'ari menggunakan teori al-kasb. Teori al-kasb Asy'ari dapat dijelaskan dengan segala sesuatu terjadi dengan perantara daya yang diciptakan. Dengan demikian, menjadi perolehan bagi orang muktasib atau orang yang memperoleh kasab, sehingga perbuatan itu timbul. Sebagai konsekuensi dari teori kasab ini, manusia kehilangan keaktifan, sehingga bersikap pasif dalam perbuatan-perbuatannya. Dan yang terakhir adalah aliran Maturidiyah. Terdapat perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dengan Maturidiyah Bukhara. Jika yang pertama lebih dekat dengan paham Mu'tazilah, yang kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Kehendak dan daya berbuat pada diri manusia, menurut Maturidiyah Samarkand, adalah kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya, dan bukan dalam arti kiasan. Maturidiyah Bukhara dalam banyak hal sependapat dengan Maturidiyah Samarkand. Hanya golongan ini memberikan tambahan dalam masalah daya. Menurutnya, untuk perwujudan perbuatan perlu ada dua daya. Manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanya Tuhanlah yang dapat mencipta, dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin diskusi kita kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai sifat-sifat Allah. Tentunya kita sudah tidak asing dengan kata sifat-sifat Allah. Sebagai umat Islam, tentunya kita tidak asing lagi dengan sifat-sifat yang dimiliki Allah SWT. Dalam akidah Islam, hal ini seringkali dibahas disebutkan berkaitan dengan matlamat hidup umat Islam dalam usaha mengenal Allah. Wajib bagi semua orang beriman mempercayai bahwa Allah SWT mempunyai segala sifat kesempurnaan yang tiada kesudahannya. Salah satunya adalah sifat wajib bagi Allah. Allah SWT memiliki 3 sifat yang hanya dimilikinya, yaitu sifat wajib,
sifat jaiz dan sifat mustahil. Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan baginya. Jumlahnya ada 20. Sifat-sifat wajib Allah diyakini dengan akal serta berdasarkan dalil naqli, Al-Qur'an dan hadis. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan lawan dari sifat Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan lawan dari sifat wajib Allah. Dan yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah, yang artinya sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama ilmu kalam, sifat-sifat wajib bagi Allah itu terdiri dari 20 sifat yang digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini merupakan sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud. Yang kedua, sifat salbiyah, merupakan sifat yang melekat dari dan pasti ada yang dimiliki Allah untuk menunjukkan kesempurnaannya. Sifat ini jumlahnya ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga, sifat ma'ani, merupakan sifat yang ada pada Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya. Sifatnya abstrak. Sifat ini jumlahnya ada 7, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Dan yang terakhir adalah ma'nawiyah. Sifat yang keempat ini merupakan kelaziman dari sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak bisa berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani, pasti ada sifat ma'nawiyah. Sifat ini jumlahnya juga ada 7, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Kita telah mengetahui sebelumnya bahwa sifat wajib Allah itu jumlahnya ada 20, begitu pula dengan sifat mustahil Allah juga ada 20. Bahkan kita telah mempelajarinya mulai sejak SD. Berikut ini saya terangkan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz Allah. Telah saya sampaikan sebelumnya bahwa sifat mustahil Allah merupakan lawan dari sifat wajib Allah. Jadi wujud lawannya adam dan seterusnya. Sifat jaiz Allah itu hanya ada 1, yaitu fi'lun mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Berikut merupakan faedah dari mempelajari sifat-sifat Allah. Yang pertama, semakin mendekatkan diri dengan Allah SWT, sehingga keimanan pun semakin kuat, mendapatkan rahmat, kemuliaan, dan pahala di sisi Allah SWT. Senantiasa mengingat Allah dengan semua sifat maha sempurnanya, menjadikan diri kaya akan ilmu, terlebih mengenal Allah SWT, dan sifat-sifatnya adalah semulia-mulianya ilmu pengetahuan. Dengan mengenal Allah lewat sifat-sifatnya, seseorang akan memiliki pedoman dan petunjuk dalam berperilaku sehari-hari yang membawa pada kemuliaan. Yang terakhir, mempelajari sifat-sifat Allah secara tidak langsung akan melatih ingatan seseorang sehingga menjadi lebih kuat dan baik. Akal dan wahyu. Kata akal yang telah menjadi kosakata bahasa Indonesia secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akal, yang berarti ikatan, pikiran, pemahaman, dan pengertian. Kata akal dapat diartikan sebagai cahaya rohaniah yang dengannya dapat dijangkau sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera. Secara etimologis, kata akal dapat diartikan sebagai daya pikir yang memberikan kekuatan kepada manusia untuk merancang dan mengoreksi serta mengukuhkan sesuatu dan menetapkan keputusan di antara berbagai macam hal yang ditemui manusia dalam mencapai apa yang diinginkan. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti suara, api, dan kecepatan. Wahyu di samping itu, kata wahyu juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Selanjutnya, ia juga mengandung makna pemberitahuan secara sembunyi
dengan cepat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wahyu diartikan sebagai petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Akal dan wahyu memiliki wilayah jangkauan objek yang berbeda dan secara epistemologis derajat nilai kebenaran yang dicapainya juga berlainan. Akal manusia hanya mampu menjangkau berupa realitas empiris, maka kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada manusia tertentu mengenai realitas di alam gaib melalui wahyu. Berikut ini pandangan beberapa aliran teologi Islam tentang akal dan wahyu. Yang pertama, aliran Mu'tazilah, dijuluki rasionalis Islam karena dikenal sebagai aliran yang paling banyak menggunakan akal dalam pembahasan teologinya. Bagi kaum Mu'tazilah, pengetahuan dapat diperoleh melalui perantaran akal dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Menurut Al-Syahrastani, kaum Mu'tazilah satu dalam pendapat bahwa kewajiban mengetahui dan berterima kasih kepada Tuhan dan kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk dapat diketahui oleh akal karena baik dan buruk adalah sifat esensial bagi kebaikan dan kejahatan, di mana pengetahuan tentang hal itu dapat dicapai oleh akal manusia. Meskipun keempat persoalan teologis tersebut menurut Mu'tazilah dapat diketahui oleh akal, namun masih ada sisi-sisi tertentu darinya yang tidak bisa dijangkau oleh akal, karenanya mutlak diperlukan kehadiran wahyu. Akal masih memerlukan pada wahyu untuk mengetahui perinci apa yang dapat mengetahui secara garis besar, juga untuk memperkuat apa yang telah diketahui oleh akal. Aliran Asy'ariyah. Menurut aliran Asy'ariyah, segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui oleh wahyu. Akal tidak bisa membuat sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia. Memang akal dapat mengetahui manusia, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Juga dengan soal baik dan buruk, kewajiban melaksanakan yang baik dan buruk dan mengetahui perbuatan yang buruk hanya dapat diketahui melalui perintah dan larangan dalam wahyu. Yang ketiga, aliran Maturidiyah. Dalam kaitannya dengan pembahasan tentang akal dan wahyu ini, aliran Maturidiyah terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, Maturidiyah samakan berpendapat bahwa akal dapat mengetahui eksistensi Tuhan oleh karena Allah sendiri yang memerintahkan manusia untuk menyelidiki dan merenungi alam ini. Hal ini menunjukkan bahwa akal manusia dapat mencapai ma'rifatullah. Oleh karena itu, akal sudah mengetahui kewajiban mengetahui Tuhan sebelum datangnya wahyu, sehingga akan berdosa bila tidak percaya kepada Tuhan sebelum datangnya wahyu. Menurut pandangan Maturidiyah, samarkan akal hanya dapat sampai kepada memahami perintah dan larangan Tuhan mengenai baik dan buruk, dan tidak sampai kepada kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi kejahatan. Kedua Maturidiyah, Bukharo al-Bashdawi, mengatakan bahwa akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk karena akal yang dapat mengetahui baik dan buruk saja. Akal tidak mampu menentukan kewajiban dan akal hanya mampu mengetahui sebab dari kewajiban. Yang menentukan kewajiban mengenai yang baik dan buruk itu adalah Tuhan sendiri. Akal hanya mampu mengetahui sebab-sebab yang membuat suatu kewajiban menjadi wajib. Demikian halnya dengan kewajiban mengetahui Tuhan, akal hanya mampu mengetahui Tuhan, tetapi ia tidak dapat mengetahui
dan dapat menentukan kewajiban. Mengetahui Tuhan dalam hal ini yang mengetahui dan menentukannya soal wahyu.